Prabowo Gibran yang berusaha caper ke Bu Megawati. Kayaknya nih, naga-naganya nih, mereka mau matiin oposisi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Gibran yang berusaha caper ke Bu Megawati. Kayaknya nih, naga-naganya nih, mereka mau matiin oposisi. Nah, kita kan kemarin sudah melihat beberapa pemberitaan, saya juga sudah baca-baca dari sekian banyak media online maupun media mainstream. Nah, ini kan memang saat ini Prabowo Subianto ini akan membentuk presidential club katanya. Dia akan mengumpulkan presiden-presiden, mantan-mantan presiden yang masih ada, yakni Pak SBY, Bu Megawati, dan Pak Jokowi. Ketika nanti Prabowo sudah dilantik menjadi presiden ke-8, akan membentuk presidential club. Nah, sekarang pertanyaannya, emang nggak cukup cuma di WA Group aja? Kenapa harus dibentuk presidential club? Urgensinya apa? Sekarang dengan dalih akan melakukan rekonsiliasi. Sudah saatnya kita ini membangun negeri ini bersama-sama. Akan lebih sering mengumpulkan mereka, para presiden, mantan presiden ini, untuk berdiskusi, untuk berbicara masalah negara. Dan itu akan dilakukan, katanya, akan dilakukan sesering mungkin. Bahkan Presiden Jokowi mengusulkan kalau misalkan itu nanti sudah terbentuk, bisa jadi pertemuan ini bisa jadi sesering mungkin. Sehari bisa 2 kali katanya. Emang nggak capek? Tiap hari kopdar terus. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Apakah ini benar-benar niat tulus atau niat murni dari Prabowo Gibran? Kalau bagi saya sih sebetulnya enggak. Ini beda Prabowo, beda Gibran ya. Kalau Gibran nanti akan kita bahas. Ketika dia kemudian akan berkonsultasi kepada Ibu Megawati untuk masalah penyusunan kabinet. Nah, kita ke Prabowo dulu. Pak Prabowo ini kan kemarin memang menyatakan, bahkan juga disampaikan oleh jubirnya, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa ini memang sangat diperlukan. Bahwa mantan presiden ini dikumpulkan untuk saling berdiskusi, kemudian bertukar pikiran, lalu kemudian bertukar pendapat untuk kemajuan bangsa ini. Nah, tapi kalau bagi saya, sebetulnya ini bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan bangsa ini, bukan. Tapi untuk kepentingan Prabowo sendiri. Tujuannya apa? Supaya dia dianggap sebagai seorang patriot. Ketika Bu Mega, kita tahu Bu Mega ada sedikit konflik dengan Pak SBY bertahun-tahun lamanya. Bahkan mereka hampir tidak pernah bertemu sampai sekarang. Lalu kemudian sekarang ada Presiden Jokowi yang kemudian dianggap telah mengkhianati PDI Perjuangan, mengkhianati Ibu Mega yang secara nyata dari awal mengusung Presiden Jokowi, mendukung Presiden Jokowi mulai dari wali kota Solo hingga presiden 2 periode. Kemudian sekarang Pak Jokowi yang merasa menjadi korban, merasa diabaikan, merasa dicuekin oleh PDI Perjuangan. Itu kan memang terjadi konflik antara beberapa tokoh ini. Nah, dengan adanya wacana presidensial club ini, Prabowo akan diposisikan sebagai seorang patriot, bahwa dia adalah seorang superhero. Ini loh, orang yang berhasil menyatukan mantan presiden yang berkonflik. Nah, pertanyaannya apakah memang semudah itu? Kayaknya enggak, Ferguson. Apalagi posisi sekarang Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kan kemarin PDI Perjuangan juga sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Gibran ini sudah bukan dari bagian dari PDI Perjuangan lagi. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini sebetulnya memang ingin caper kepada Bu Megawati, kemudian dia juga ingin dianggap sebagai seorang patriot, seorang superhero. Di sisi lain, ini adalah salah satu upaya juga untuk menekan oposisi, untuk matiin oposisi. Karena kan kita tahu, kemarin sempat beredar bahwa PKS ini akan bergabung ke koalisi Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi karena terjadi penolakan dari internal koalisi yang semakin gemoy ini dari Partai Gelora, lalu juga beberapa relawan lainnya yang tidak sepakat dengan PKS, apalagi dengan ideologinya, pada akhirnya PKS ini kan sekarang memutuskan bahwa tetap ada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Nah, sekarang satu-satunya yang bisa dirangkul adalah PDI Perjuangan.
Ini yang diharapkan untuk bergabung di koalisi, supaya apa? Supaya minim oposisi. Supaya pemerintahan ke depan ini tidak terlalu banyak terjadi konflik. Nah, itulah yang kemudian seolah-olah sepertinya terjadi seperti itu. Prabowo Subianto dan koalisinya ini, koalisi gemoy ini ingin mewujudkan itu, supaya PDI Perjuangan ditarik ke pemerintahan mereka, supaya tidak ada oposisi. Misalkan pun ada, hanya PKS yang suaranya tidak seberapa. Nah, itulah yang sebetulnya bagi saya, pemikiran ini, saya butuh waktu berhari-hari untuk menganalisa ini. Apa sih sebetulnya inti dari yang disampaikan oleh Prabowo Gibran ini? Nah, sekarang dengan Presidential Club, ini kan juga kemudian di media sosial sekarang banyak dihujat oleh beberapa netizen. Apa nggak cukup cuma di WA Group aja? Nah, nanti kalau misalkan diresmikan menjadi sebuah lembaga, lalu apa lagi? Akan boros anggaran lagi? Ya pasti itu. Apalagi sekarang di pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik nanti pada bulan Oktober ini kan juga sudah mulai ancang-ancang. Transisi atau perpindahan ke pemerintahan ini kan juga sudah mulai digulirkan. Bagaimana nanti wacana kemudian pembentukan kabinet, lalu sekarang sudah mulai ancang-ancang untuk impor susu ketika nanti ada program makan siang gratis, padahal sebetulnya susu di sini juga harusnya diberdayakan, kan seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau dari sisi Gibran sendiri, Gibran ini kan juga berusaha untuk caper pada Bu Megawati. Pernyataannya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa akan melibatkan Bu Megawati untuk penyusunan kabinet. Kita tahu bahwa kabinet dari koalisi ini kan bukan cuma koalisinya yang gemoy, tapi kabinetnya juga akan digemoykan. Kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi itu sejumlah 34. Nah, sekarang rencananya akan digemoykan menjadi 41. Nah, ini kan mau menambahin lembaga apa lagi, akan nambahin kementerian apa lagi. Itu mungkin yang akan dihindari kalau misalkan ada kritik dari oposisi. Makanya kemudian Prabowo Gibran berusaha caper kepada Bu Mega, ditarik ke pemerintahan supaya apa? Supaya apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka kembangkan di pemerintahan mereka nanti, itu tidak banyak mendapatkan protes. Karena kalau kita tahu, PDI Perjuangan sekarang adalah partai pemenang pemilu dan kemungkinan besar mereka nanti pasti akan menguasai parlemen. Kalau mereka ada di oposisi ditambah dengan PKS, itu kan akan sangat membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan ini, koalisi yang sangat amat gemoy ini. Tapi kalau mereka berupaya untuk menarik PDIP di pemerintahan, lalu kemudian di oposisi hanya ada PKS, sekarang coba kita bandingkan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Oposisinya ada PKS dan Demokrat. Pemerintahan ini bisa seenaknya sendiri seperti sekarang. Bayangkan kalau hanya ada PKS. Mau jadi apa negara ini? Atau begini, nggak perlu ada oposisi. Semua bergabung di sana, oposisinya adalah rakyat. Bagaimana kalau kita challenge seperti itu? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini kalau oposisinya adalah seluruh rakyat Indonesia? Bagaimana? Challenge ini, silakan. Nanti akan adu kuat antara pemerintah yang sah, yang kemudian tidak punya oposisi, melawan rakyat, yang kemudian suara ini adalah suara rakyat, kehendak adalah kehendak rakyat. Apakah mau seperti itu? Kan harusnya tidak. Di pemerintahan, di eksekutif, di legislatif maksud saya, itu kan harus ada oposisi. Mereka yang bisa mengontrol, fungsi legislasinya digunakan, kemudian kebijakan-kebijakan yang nyeleneh ini kemudian harus dikritisi, harus diperbaiki. Itu yang seharusnya. Tapi bagi saya sepertinya seolah-olah pemerintahan Prabowo Gibran yang mendatang ini akan benar-benar ingin menzerokan atau menolkan oposisi supaya mereka bisa melakukan sesuka hatinya, dan kemungkinan bagi saya agak sedikit curiga ini adalah bisa jadi usul atau bisik-bisik dari pemerintah yang sebelumnya. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk oposisi yang akan dimatiin. Tapi nggak bisa. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mau caper? Nggak semudah itu, Ferguson.